Akhir tahun 1950-an, sebuah era yang penuh dengan perubahan dan harapan baru. Masa penuh harapan dan kemajuan, di mana teknologi dan inovasi berkembang pesat. Di tengah optimisme ini, muncul obat baru thalidomide, yang menjanjikan solusi untuk berbagai masalah kesehatan. Dipasarkan sebagai solusi ajaib untuk mengatasi susah tidur dan kecemasan, obat ini dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat. Ibu hamil yang tersiksa oleh morning sickness menemukan penghiburan dalam janji thalidomide untuk meredakannya. Mereka merasa menemukan harapan baru. Namun mereka tidak tahu, bayangan mengintai di balik harapan ini, sebuah ancaman yang tidak terlihat. Bayangan yang akan segera menelan banyak orang dalam penderitaan, mengubah hidup mereka selamanya. Thalidomide, yang dipuji sebagai obat yang aman, tersedia secara luas di beberapa negara, tanpa banyak pengawasan. Tidak memerlukan resep, tidak ada peringatan yang dikeluarkan. Obat ini dijual bebas, seolah-olah tidak ada risiko. Popularitasnya meroket, terutama di kalangan ibu hamil yang sangat membutuhkan istirahat dari mual yang melemahkan. Mereka merasa aman dan percaya pada janji obat ini. Kepercayaan yang diberikan pada obat yang tampaknya tidak berbahaya ini akan segera hancur, meninggalkan warisan rasa sakit dan penderitaan yang mendalam. Dunia tidak menyadari badai yang sedang terjadi dalam diri banyak wanita hamil. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa mereka memberikan kenyamanan dan perawatan untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka yang belum lahir. Mereka tidak tahu bahaya yang mengintai. Sebaliknya, tanpa sadar, mereka memberikan anak-anak mereka hukuman seumur hidup berupa rasa sakit dan disabilitas. Sebuah tragedi yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat tahun 1960-an tiba, sebuah pola yang mengerikan muncul. Dunia medis mulai menyadari adanya peningkatan jumlah bayi yang lahir dengan cacat fisik yang parah. Ribuan bayi lahir, bukan dengan tangisan bayi yang sehat, tetapi dengan kesunyian disabilitas yang parah. Para orang tua terkejut dan patah hati melihat anak-anak mereka yang tidak sempurna. Anggota tubuh mereka yang mungil cacat, terpelintir menjadi bentuk yang memilukan. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa sejak lahir. Beberapa tidak memiliki lengan, beberapa tidak memiliki kaki. Kehidupan mereka berubah selamanya oleh kondisi yang tidak mereka pilih. Yang lain memiliki tangan atau kaki yang tumbuh langsung dari tubuh mereka. Komunitas medis bingung dan berusaha mencari jawaban. Kekuatan apa yang bisa menimbulkan anomali yang begitu kejam pada kehidupan yang tidak berdosa ini? Para ilmuwan dan dokter bekerja tanpa lelah untuk menemukan penyebabnya. Jawabannya, yang mengerikan sekaligus jelas, terletak pada obat yang menjanjikan penghiburan thalidomide. Obat ini awalnya dipasarkan sebagai solusi untuk mual pagi pada ibu hamil. Kerusakan yang disebabkan oleh thalidomide jauh melampaui kecacatan fisik yang terlihat. Efeknya merusak tubuh dari dalam. Organ dalam juga menanggung beban efek buruk obat tersebut. Banyak anak yang lahir dengan organ yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak anak yang lahir dengan kelainan jantung, masalah pencernaan, dan gangguan penglihatan dan pendengaran yang parah. Mereka membutuhkan perawatan medis yang intensif sepanjang hidup mereka. Konsekuensi dari malapetaka medis ini sangat luas dan menghancurkan. Keluarga-keluarga berjuang untuk mengatasi dampak emosional dan finansial. Ini bukan hanya kasus dari beberapa insiden yang terisolasi. Thalidomide mempengaruhi ribuan keluarga di seluruh dunia. Ini adalah tragedi global, sebuah generasi yang ditandai oleh satu obat. Protes dan tuntutan keadilan muncul di berbagai negara. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat tingkat bencana thalidomide terungkap. Kesadaran publik meningkat dan regulasi obat-obatan diperketat untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Akar dari tragedi ini terletak pada kesalahpahaman yang berbahaya bahwa obat tidak menimbulkan ancaman bagi janin yang sedang berkembang. Kesalahpahaman ini, yang dipicu oleh kurangnya pengujian yang ketat dan peraturan yang longgar, memungkinkan thalidomide lolos dari celah. Industri farmasi, pada saat itu, beroperasi dengan tingkat otonomi yang berbahaya. Uji coba obat, jika dilakukan sama sekali, seringkali tidak memadai. Gagal mempertimbangkan kerentanan unik wanita hamil dan anak mereka yang belum lahir. Konsekuensi dari kelalaian ini sangatlah dahsyat. Thalidomide, yang dipuji sebagai obat ajaib, mampu melewati plasenta dengan mudah. Obat ini menyusup ke dalam tempat perlindungan rahim,
mendatangkan malapetaka pada proses perkembangan janin yang rapuh. Trimester pertama, periode kritis pembentukan organ, terbukti menjadi yang paling rentan. Tragedi thalidomide menjadi peringatan keras, mengungkap kesukaran fatal dalam sistem yang mengutamakan keuntungan daripada keselamatan pasien. Mengungkap kebenaran, dokter yang berani menantang. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah bayi yang terkena dampak, kecurigaan terhadap thalidomide pun meningkat. Obat yang awalnya dipuji sebagai keajaiban medis mulai menimbulkan pertanyaan serius di kalangan profesional kesehatan. Di antara mereka yang berani mempertanyakan keamanan obat tersebut adalah dua dokter pelopor, Dr. William McBride dari Australia dan Dr. Widukin Lenz dari Jerman. Mereka tidak hanya mempertaruhkan karier mereka, tetapi juga menghadapi tekanan besar dari industri farmasi. Didorong oleh komitmen mereka kepada pasien mereka, para dokter ini secara independen mulai menyelidiki hubungan antara thalidomide dan lonjakan cacat lahir. Mereka mengumpulkan data, menganalisis pola, dan berbagi temuan mereka dengan komunitas medis yang lebih luas. Penelitian mereka yang cermat dan tekad yang tak tergoyahkan segera mengungkap kebenaran yang mengerikan. Mereka menemukan bahwa thalidomide adalah penyebab langsung dari cacat lahir yang mengerikan ini. Temuan mereka, meskipun awalnya mendapat perlawanan, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas medis. Banyak yang awalnya skeptis, tetapi bukti yang dikumpulkan oleh Dr. McBride dan Dr. Lenz tidak bisa disangkal. Kebenaran tidak bisa lagi diabaikan. Komunitas medis mulai menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh thalidomide dan pentingnya penelitian yang teliti sebelum meresepkan obat baru. Thalidomide, yang dianggap sebagai obat ajaib, terbongkar sebagai penghancur kehidupan yang tidak bersalah. Ribuan bayi lahir dengan cacat yang mengerikan, dan banyak keluarga hancur oleh tragedi ini. Upaya tak kenal lelah dari Dr. McBride dan Dr. Lenz menandai titik balik dalam kisah pilu thalidomide. Mereka membuka mata dunia terhadap pentingnya uji klinis yang ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap obat-obatan. Mereka dengan berani menantang status quo, menyuarakan para korban bencana medis ini yang tidak bersuara. Keberanian mereka menginspirasi perubahan besar dalam regulasi obat dan perlindungan pasien di seluruh dunia. Pelajaran yang terukir dalam kesedihan, titik balik dalam sejarah kedokteran. Bencana thalidomide, dengan segala tragedinya, menjadi titik balik dalam sejarah kedokteran. Bencana ini memaksa dunia untuk menghadapi konsekuensi yang menghancurkan dari pengujian obat yang tidak memadai dan peraturan yang longgar. Setelah skandal tersebut, pemerintah di seluruh dunia menerapkan protokol keamanan obat yang lebih ketat. Pengujian yang ketat, termasuk studi pada hewan yang hamil, menjadi wajib. Tragedi thalidomide telah mengungkap kebutuhan kritis akan kewaspadaan yang tinggi, terutama dalam hal kesehatan wanita hamil dan anak mereka yang belum lahir. Pentingnya transparansi dan informed consent juga dikedepankan. Pasien, terutama wanita hamil, berhak untuk mengetahui tentang potensi risiko yang terkait dengan obat apapun yang sedang mereka pertimbangkan. Hari-hari kepercayaan buta pada komunitas medis telah berakhir. Warisan thalidomide menjadi pengingat terus-menerus tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kewaspadaan yang tak tergoyahkan di bidang kedokteran. Kebangkitan kembali yang terukur. Kembalinya thalidomide di bawah pengawasan ketat. Sementara tragedi thalidomide menyebabkan larangan obat tersebut pada awal tahun 1960-an, obat ini muncul kembali beberapa dekade kemudian sebagai pengobatan potensial untuk kondisi tertentu. Namun kali ini, penggunaannya dikontrol dengan ketat, dengan peraturan ketat untuk mencegah terulangnya masa lalu. Thalidomide menunjukkan harapan dalam mengobati kusta dan jenis kanker tertentu. Namun, penggunaannya dibatasi untuk pasien yang tidak hamil dan yang mendapat informasi lengkap tentang risiko obat tersebut. Kemunculan kembali thalidomide, meskipun dikontrol dengan ketat, menjadi pengingat nyata tentang keseimbangan yang rapuh antara kemajuan medis dan keselamatan pasien. Keharusan yang abadi, transparansi dan kewaspadaan dalam kedokteran. Tragedi thalidomide menjadi pengingat nyata akan tanggung jawab besar yang datang bersamaan dengan inovasi medis. Bencana ini menggarisbawahi pentingnya pengujian yang ketat, peraturan yang ketat, dan transparansi yang tak tergoyahkan dalam pengembangan dan peresepan obat. Transparansi adalah yang terpenting.
Pasien berhak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang potensi risiko dan manfaat dari obat apapun yang sedang mereka pertimbangkan. Warisan thalidomide harus menjadi pengingat terus-menerus bahwa di balik setiap pil, setiap perawatan, setiap terobosan medis, terdapat tanggung jawab untuk mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya.